saya rangkum keseluruhan strategi sosialisasi itu ke masyarakat. Perumda Paljaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang sanitasi, yang mempunyai tugas pokoknya yakni mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu lokasi pengolahan air limbah milik Paljaya adalah Krukut Water Reclamation Plant instalasi reklamasi air Krukut di kawasan Sudirman. Ini merupakan instalasi pengolahan air limbah IPAL pertama di Indonesia yang memiliki bangunan bertingkat. Dibangun bertingkat karena keterbatasan lahan yang ada, dengan luas lahan 1.200 meter persegi, yang memiliki kapasitas 100 liter per detik, kata Korporat Sekretari Perumda Paljaya, Tanto Tabrani, secara khusus ia memaparkan kepada media analis Indonesia. Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Dalam acara yang bertajuk, Ramadan di Jakarta, Ramadan Indah, Ramadan menjadi istimewa, menghadiri puluhan jurnalis dari berbagai media di Jakarta. Boleh saya rangkum keseluruhan strategi sosialisasi itu ke masyarakat sudah kita lakukan. Jadi kita berharap yang mana lebih dulu yang bisa kita ambil. Kalau tidak jauh itu kita pasang tarikan dan pembiayaannya itu nanti terkena dengan biaya penyambung namanya koneksi. Tujuan dibangunnya Krukut Water Reclamation Plant antara lain sebagai berikut. Mendukung program strategis nasional PSN, meningkatkan cakupan pelayanan perpipaan air limbah di DKI Jakarta, memperbaiki kualitas air di permukiman, serta mengurangi pencemaran bakteri E. coli yang berasal dari pembuangan air limbah. Karena itulah penting untuk mengolah air limbah karena dapat memulihkan pasokan air dan melindungi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dengan adanya fasilitas pengolahan air limbah, maka akan sangat membantu sekali seperti yang diungkapkan oleh Direktur Teknik dan Usaha Perumda Paljaya, Asri Indiani, saat memberikan keterangan kepada para awak media, di kantor IPAL instalasi pengolahan air limbah Krukut Jakarta Selatan. Membahas air orang cenderung hanya memikirkan tentang air minum, jarang tentang pengolahan air limbahnya bagaimana. Padahal, kota yang maju harus memiliki infrastruktur yang baik termasuk jaringan pengelolaan air limbah, ucap Asri. Secara ekonomi IPAL ini akan lebih menguntungkan bagi pelanggannya. Contohnya, untuk pengelola gedung itu tidak harus membeli alat dan tiap bulan tidak harus mengecek sendiri kualitas limbahnya. Semuanya dikelola oleh Paljaya. Mereka hanya bayar dan duduk manis, kata Asri. Dengan begitu hemat bagi pengusaha dan pemerintah pun lebih mudah dalam pengendalian kualitas airnya. Turut hadir dalam acara ini, Komisaris Utama Perumda Paljaya, Andi Syahputra. Sementara itu Tanto Tabrani menambahkan, tarif pengolahan air limbah sejak 10 tahun lalu tidak mengalami perubahan. Meski biaya pengolahan air limbah lumayan besar. Kekurangan pemasukan dari pengolahan air limbah kami tutupi dengan diversifikasi usaha. Jadi, kami melakukan sistem subsidi silang, jelas Tanto. Menurutnya, penyesuaian tarif sedang proses penggodokan agar nantinya setelah dibuatkan pergub oleh Gubernur DKI Anies Baswedan tidak ada efek ikutan. Sedangkan terkait perda penindakan serta penegakan aturan soal kewajiban penyambungan bagi rumah serta gedung baru atau lama yang telah dilalui jalur fasilitas pipanisasi Paljaya harus tetap ada. Itu ranah Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup. Ini menjadi penting mengingat tujuan akhir untuk peningkatan kapasitas pengelolaan sanitasi berbasis perkotaan yang terjamin, pungkas Tanto. Perlu diketahui sebelumnya, bentuk hukum perusahaan daerah pengolahan air limbah daerah khusus Ibu Kota Jakarta PD Paljaya, saat ini resmi berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Perumda Paljaya. Perubahan bentuk hukum ini diberlakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Perda DKI Nomor 5 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember tahun lalu. Media Analis Indonesia, Helmi, dari Jakarta melaporkan.